Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya SDJ Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan pimpinan redaksi Harian Umum Lampung Pos, Pun Abdul Ghafur. Selamat siang Pun Ago. Selamat siang Bung Haji. Kabarnya Pun sehat Pun ya? Alhamdulillah sehat Ya, selalu. kita akan membahas terkait Bedah Tajuk hari ini, tapi sebelumnya jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sinergisitas jaga inflasi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Lampung mencatat secara tahunan inflasi Lampung pada 2023 mencapai 3,47% year on year. Banyak faktor memengaruhi terkereknya inflasi di Lampung. Salah satu penyumbang utama karena terjadinya kenaikan komoditas bahan pangan. Angka inflasi gabungan dari dua kota yakni Bandar Lampung dan Metro itu jauh di atas inflasi nasional 2,61%. Angka itu juga di atas inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang hanya 2,72. BI Lampung menyebut angka itu masih terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1%. Laju inflasi Desember 2023 melambat didukung penguatan upaya stabilisasi harga dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Selampung semakin intensif melaksanakan sidak pasar, pengecekan pasokan pada gudang distributor, serta pelaksanaan operasi pasar. Memasuki 2024, menurunkan angka inflasi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Inflasi memberi dampak dengan menurunnya daya beli sehingga memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Para pemangku kebijakan dituntut untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengontrol inflasi di satu sisi, juga harus mengelola subsidi agar tepat sasaran. Perlu adanya kebijakan yang bisa menjadi bantalan ekonomi agar daya beli terjaga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah mengingatkan daerah yang akan inflasi daerahnya masih relatif tinggi untuk berupaya menurunkannya. Langkahnya dengan berkoordinasi dan bekerja sama Forkopimda serta para ahli guna menelusuri penyebab tingginya inflasi dan mencari solusi. Kantor Perwakilan BI Lampung memperkirakan inflasi gabungan dua kota di Lampung pada 2024 pada kisaran 2,8 sampai 3,3%. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat 4,5 sampai 5% pada 2024. Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 2024, ada beberapa risiko yang harus diperhatikan, seperti risiko ketidakpastian global, masih adanya dampak El Nino di 2024, dan risiko instabilitas di tahun politik dengan adanya pemilu 2024 dan pilkada. Lampung yang terkenal sebagai salah satu daerah pertanian di Indonesia perlu memperkuat dan meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas pertanian melalui perluasan implementasi pertanian digital, penguatan rantai pasok pupuk, perluasan keikutsertaan petani melalui program Kartu Petani Berjaya, memperkuat kerjasama daerah, dan penguatan ekosistem produk halal. Sinergisitas antar TPID juga perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dengan menjaga permintaan domestik, menciptakan permintaan produk UMKM dan proyek investasi terutama berbasis sektor hijau, menjaga stabilitas politik, dan mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah. Pemprov Lampung bersama perbankan dan stakeholder terkait lainnya perlu terus meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dalam menjaga angka inflasi. Strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif harus dapat dilakukan sebagai upaya mencegah kenaikan harga komoditas pangan. Memajukan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Urusan perut dan hajat hidup masyarakat jelas lebih penting untuk mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Ya Pun Ago, apa tema tajuk yang diangkat Lampung Pos pada edisi hari ini? Iya, tajuk kita kali ini itu mengangkat title-nya adalah sinergitas menekan inflasi. Oke. Kenapa kita kasih title sinergitas menekan inflasi? Ya, kalau nggak ditekan,
nggak bahaya tak? Waduh, ini lagi Iya. nggak baik-baik aja berarti pun. Selagi tidak baik-baik aja. Karena apa? Coba kita lihat ya. Inflasi year to year secara nasional itu ada di angka 2,6%. Oke, secara angka 2,6% nasional ya. Year to year. Kalau kita lihat angka se-Sumatera, 24 kota di Sumatera itu ada di angka 2,4%. Sementara yang ada di Provinsi Lampung itu ada di angka 3,4%. 3,4% artinya naik. Artinya ada gap yang lumayan cukup jauh, Bung Haji, antara inflasi secara nasional dengan inflasi yang terjadi di Provinsi Lampung. Padahal kalau kita lihat secara historis, itu inflasi di Indonesia tahun 2023 years to years itu merupakan inflasi terendah selama 2 dekade terakhir. Jadi selama 20 tahun terakhir, 2023 kemarin, Indonesia itu mengalami inflasi terendah sepanjang sejarah. Gitu, di angka 2,6. Tapi lah kenapa dilalahnya Provinsi Lampung, yang itu merupakan salah satu lumbung pangan nasional, inflasinya ada di angka 3,4%. Oke, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa stakeholder ya, tim pengendali inflasi termasuk Bank Indonesia Perwakilan Lampung yang menyatakan bahwa ini masih di dalam kendali. Kenapa? Karena kan targetnya itu, proyeksinya itu inflasi itu Ditekan idealnya itu plus minus 3. plus minus 3. Jadi 3 ditambah 1, 4. Artinya angka maksimalnya 4 lah. Itu masih dalam bahasa terkendali. Masih di bawah 4 ya Pun ya, artinya masih di ya? bawah 4. Artinya kalau di bawah 4 atau 4 lah mentoknya itu Aman. masih terkendali. Terkendali, oke. Ya. Tapi kan kita harus berpikirnya positif toh. Ya. Kita harus berpikirnya optimis toh. Dan kalau memang ada situasi yang menurut kita tidak baik saja, harus kita katakan tidak baik-baik saja. Oke, ini menarik Pun ya, untuk inflasi ini ya, ada gap antara nasional dan daerah di Provinsi Lampung. Iya. Tapi ini menarik sekali, akan kita bahas selanjutnya nih Pun. Nah, setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Iya Punago, kita lanjut kembali ya, tadi terkait dengan gap antara angka inflasi di nasional dan di Provinsi Lampung. Nah ini mungkin bisa dijabarkan nih, mulai langsung ke faktor-faktornya nih Pun. Apakah efek dari pergantian tahun kemarin sehingga komoditas mengalami kekurangan pasokan atau ada faktor lainnya Pun? Oke, ini kan angkanya years to years, Bung Aji. Jadi bukan bulan ke bulan, month to month, bukan, tapi years to Berganti hari, years. tapi ganti bulan. Ya, jadi Iya. ada beberapa faktor yang dikemukakan ya, baik oleh BPS maupun oleh Bank Indonesia. Misalnya ada dampak dari El Nino, kan, yang tersebar di seluruh daerah, di mana ketika terjadi El Nino terjadi kekurangan pasokan pangan, beras, ya kan, daerah itu pada keep gitu, ya kan, atau bahkan dia menyerap beras dari daerah lain. Jadi ada tekanan permintaan lah dari Pulau Jawa yang itu menyebabkan mungkin dari sisi pasokan beras di Lampung itu ya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Itu terbukti bahwa kalau kita cek lagi inflasi years to years di Provinsi Lampung ini di angka 3,4% itu 0,3%-nya itu disumbang oleh komoditas beras. Gitu. Dan kalau kita zoom lagi secara mikro, ya kan, harga beras kualitas medium itu persentase kenaikannya luar biasa. Di mana di bulan Oktober atau di bulan September itu sudah mencapai di angka 13, sekian persen. Sementara sebulan sebelumnya itu ada di angka 5, sekian persen. Jadi dalam 1 bulan komoditas beras itu mengalami kenaikan harga sampai 6, sekian persen. Ya, itu adalah salah satu faktor ya. Kenapa laju inflasi di Provinsi Lampung itu cukup tinggi. Kira-kira seperti itulah. Oke. Nah untuk ini jadi tantangan ya Pun ya, untuk betul. pemerintah. Nah ini mungkin dari tahun ke tahun inflasi selalu terjadi ya Pun ya. Nah ini mungkin apakah ini yang tertinggi untuk di Lampung sendiri Pun?
untuk angka 3, sekian. Yang jelas kita bandingannya untuk di tajuk kali ini adalah benchmarknya adalah inflasi nasional years to years, gitu. Atau inflasi secara kumulatif rata-rata ya di beberapa kota di wilayah Sumatera gitu. Gapnya terlalu jauh. Dan kita memang tidak melakukan kajian pembanding antara inflasi tahun ini di Provinsi Lampung dengan tahun sebelumnya ya. Tapi yang jelas warningnya itu sudah ada gitu loh. Jadi ini adalah sebuah semacam warning di tahun 2024 ya. Makanya kita kasih title judul kita semangatnya adalah sinergitas menekan laju inflasi. Kenapa? Karena kita melihat inflasi ini sebuah persoalan yang kompleks. Jadi dia tidak hanya antara 1-2 variabel gitu, banyak variabel, multivariabel dan banyak pihak yang terkait, ya kan? Di mana ada produsen di situ, di mana ada pemerintah yang berupaya mengendalikan harga-harga, menentukan batas harga, ya kan? Ada persoalan rantai pasokan distribusi di situ, ya kan? Ada persoalan tim pengendali inflasi di situ, ada tim pangan di situ yang untuk melakukan penindakan pengawasan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada komisi persaingan usaha di situ. Jadi mengendalikan inflasi itu adalah sesuatu hal yang sifatnya kompleks. Dalam beberapa edisi Lampung Pos kita sempat mengangkat memang ada permainan harga gitu yang diungkapkan oleh komisi persaingan usaha ya. Beberapa distributor beras di Lampung ini mempermainkan harga. Ya, jadi memang solusinya adalah 4 hal ya untuk menjaga harga. Itu tentu saja kita harus menjaga pasokan, gitu. Tentu saja kita harus menjaga yang namanya rantai distribusi. Tentu saja kita harus menjaga komunikasi antar lini gitu supaya setiap elemen yang berpengaruh punya peran dalam pengendalian inflasi ini dalam situasi yang solid seperti itu. Oke, saat ini apakah sudah masif dilakukan baik itu TPID atau pihak-pihak yang tadi pun Agus sebutkan ya, banyak sekali lini-lini yang terlibat ya pun ya. Sebenarnya sih kalau harus jujur masif ya, lagi harus nih, kita akui gitu sebenarnya kalau untuk pengawal inflasi itu memang sebenarnya pemerintah sudah lumayan ya, cukup berupaya gitu. Misal, setiap minggu itu, setiap pekan itu ada rapat pengendalian inflasi yang itu langsung dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, mensupervisi seluruh pemerintah daerah. Bahkan ada dalam tanda kutip ancaman serius bagi pejabat-pejabat kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi itu akan dievaluasi performansnya. Gitu. Atau di atas batas tadi pun 3 plus atau minus tadi. Betul. Terus yang selanjutnya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga berupaya mengendalikan inflasi. Contoh ya, kita sering meliput ini, mengangkat persoalan ini fenomena ini, misalnya pemerintah daerah itu rajin melakukan operasi pasar, ya kan, menggelar pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga-harga. Tapi memang kan sekali lagi angka yang berbicara gitu loh, Kak Aji, Bung Aji, ya kan? Ketika 3,4 berarti bisa kita katakan upaya yang sudah dilakukan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah atau berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung itu memang harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan lagi ya pun ya, ditekan terus digencarkan lah pun ya. Ini bicara mengenai pasokan tadi pun ya, akibat El Nino. El Nino ya pun ya tadi. Akibat El Nino terus ada faktor-faktor lain. Nah, apakah pemerintah juga sudah memikirkan proses dari hulunya? Nah, ini biasanya hilirisasi itu kan untuk pasar murah tadi ya pun ya. Nah, untuk hulunya atau peningkatan produktivitas atau seperti apa untuk meningkatkan pasokan pangan? Jelas itu harus dilakukan dan itu harus sigap dilakukan dalam berbagai kondisi. Jadi artinya ketika ada prediksi cuaca tidak bersahabat, El Nino, kekeringan, itu harus siap. Begitu juga sebaliknya. Sekarang fenomena yang terjadi adalah ancaman bencana hidrometeorologi. Ketika intensitas hujan itu naik, ancamannya juga ada.
Kalau ketika kemarau itu kekeringan, ketika musim hujan itu adalah kebanjiran. Jangan sampai lahan-lahan yang sudah ditanam, sudah memasuki periode tanam, kemudian terendam air sehingga banjir. Artinya kan persiapan di hulu itu bisa dilakukan sebenarnya. Misalnya kalau ketika musim hujan ya memperbaiki irigasi, ya kan, supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi luapan air dari sungai masuk ke wilayah persawahan misalnya seperti. Begitu juga sebaliknya ketika musim kemarau. Gitu loh. Jadi mau tidak mau pemerintah daerah harus mengamankan. Dan kalau boleh jujur memang ketika kekeringan kemarin, data WHO sendiri mengatakan menyimpulkan seperti itu. El Nino itu berpengaruh hingga 6% produktivitas pertanian di seluruh dunia. Seluruh dunia pun ya. Ya, Jadi fenomena. agak sulit juga ya untuk Agak sulit juga. untuk dicegah ya pun. Yes. Karena Tapi makanya memang kami mengatakan ya harus ada upaya lebih, ikhtiar lebih. Salah satunya adalah meningkatkan sinergitas. Artinya apa? Kolektivitas, kebersamaan, kolaborasi antar pihak mutlak harus dilakukan supaya inflasi di tahun 2024 tidak seperti inflasi di 2023. Tentu saja kita proyeksinya harus optimis ya. Inflasi di Provinsi Lampung setidak-tidaknya gitu setara dengan inflasi secara nasional. Atau bahkan kalau kita mau lebih optimis lagi, idealnya sih di bawah garis inflasi nasional. Kalau inflasi nasional 2,6, Lampung kenapa tidak ada di 2,5, 2,4 seperti itu. bisa keniscayaan ya pun ya bisa ditekan dan tidak terjadi peningkatan inflasi yang signifikan. Terima kasih Pun Nago pembahasannya terkait dengan inflasi. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan berita tajuk Lampung Pos edisi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, lampumpos.id dan Saya Radio 100 FM. Setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas terkait berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Yang pertama ada di platform lampos.co. Di berita pertama, Brigjen Pol Ahmad Ramadan resmi jabat Wakapolda Lampung. Di berita kedua, Simpang Pematang Mesuji dikepung banjir. Ada berita selanjutnya, vaksin DBD akan dimasukkan ke dalam program imunisasi nasional. Dan di berita lainnya, Polsek Teluk Betung Selatan ringkus pelaku perdagangan anak di bawah umur. Ya Pun Nago, ini mungkin berita yang lagi tren ya. Banjir ini ya kayaknya ya. Banjir. Karena udah lagi masuk musim penghujan ya Pun ya. Penghujan. Bencana Dan hidrometeorologi. Saya lupa hari ini atau kemarin itu memang ada peringatan dari BMKG sampai tanggal 22 Januari itu akan terjadi peningkatan curah hujan secara ekstrim di beberapa daerah dan mungkin termasuk Provinsi Lampung. Dan itu gejala itu sudah kita lihat di awal Januari, bahkan di penghujung tahun sudah ada beberapa daerah di Provinsi Lampung yang itu terdampak banjir gitu. Nah, ini merupakan sebuah lonceng peringatan apa yang terjadi di Simpang Pematang Mesuji bagi daerah-daerah lain, terutama yang memang secara pemetaan itu masuk ke zona rawan banjir. Gitu. Jadi harus siaplah baik masyarakatnya, kemudian baik pemerintah daerahnya, atau secara spesifik mungkin bagi badan penanggulangan bencana daerah di setiap daerah. Nah, bagaimana untuk Mesuji penanganannya Pun ya untuk mungkin masyarakat yang terdampak? Ya, yang paling penting itu adalah Bung Aji, ketika terjadi bencana banjir, mereka yang tertimpa bencana itu tidak mengalami bencana untuk yang kedua kalinya. Apa itu? Setelah dia terkena banjir, jangan sampai mereka kekurangan pasokan bantuan, pangan, papan, pakaian, obat-obatan. Karena kalau sampai itu terjadi, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah kena bencana lagi. Jangan sampai ya Pun ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Betul, dan ini juga harus dimitigasi sama daerah lain ya Pun ya. Betul. Oke Pun, kita lanjut lagi ke lampos.co. Pemirsa, di lampos.co ada berita terkait dengan upaya meminimalkan bencana di musim hujan seperti yang dibahas
Punago tadi. Kemudian ada berita selanjutnya, pelantikan Wakapolda Lampung. Dan berita ketiga, rencana pembangunan mall superblok di wilayah hutan kota Waihalim. Ada berita selanjutnya yaitu pemeriksaan 2 tersangka kasus KONI. Ya pun kita bahas apa nih pun berita yang menarik. Ya, salah satu yang menarik adalah mungkin fenomena ini ya, kenakalan remaja, geng motor, Oh ya, tawuran kenakalan pelajar. remaja. Ya. Oke. Itu menjadi atensi Lampung Pos juga, karena memang sudah beberapa kasus kenakalan remaja, tawuran pelajar, atau tawuran geng motor, apapun lah. Tapi yang melibatkan anak-anak remaja itu sudah berujung maut. Dan tahun lalu 2023 di penghujung tahun, kalau tidak salah sudah ada 3 peristiwa dan 3 korban jiwa. Artinya ini memang persoalan serius. Makanya kita berharap dengan adanya pelantikan Wakapolda yang baru, mudah-mudahan ya apalagi dia dari Jakarta ya, dari ya salah satu kota yang memang fenomena tawuran, geng pelajar, geng motor itu udah fenomena yang sudah terjadi demikian parah gitu. Sementara di Lampung, Bandar Lampung ini fenomena baru sebenarnya. Nah, mudah-mudahan pengalaman beliau itu bisa menjadi modal untuk mengendalikan kenakalan remaja yang kalau kita lihat di ekspos Kapolda akhir tahun lalu memang cukup meningkat. Iya, memang cukup Gitu. membahayakan pun ya, bahkan Iya. tawuran itu di live-kan Ya, di Instagram. bahkan memang di media kesimpulan sosial. Bapak Kapolda waktu itu, Pak Helmi menyatakan bahwa ya salah satu peningkat pemicu kenaikan kejahatan jalanan adalah kenakalan remaja atau geng motor. Seperti itu. Oke, nah ini peran orang tua juga pun ya, harus Orang tua, utamanya ya, sekolah, lingkungan, masyarakat, semua berperan. harus bersinergi ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke platform selanjutnya, ada saya100fm.id. Di berita pertama, ada berita terkait dengan Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari bertemu lagi di film Pasutri Gaje. Dan berita kedua, Fuji trauma main film usai melihat aktingnya jelek. Dan berita selanjutnya, meneropong tren film Indonesia tahun 2024. Dan di berita terakhir ada 6 komika komentari terkait debat capres. Ya Punago, ini kayaknya berita yang pertama aja deh nih terkait perfilman ya Pun ya. Kenapa Bung Haji milah? Karena milih saya berita ngefans pertama? sama Bunga Citra Lestari ya. Kalau saya ngefans dengan Reza Rahardian. Oke. Ini biasanya Dalam artian kenapa dia salah satu Klarifikasi. aktor yang Ya. yang cukup baik lah ketika memainkan peran-perannya. peran apapun ya yang cukup Peran sulit. apapun, dia pernah main sebagai Benyamin S, Iya. dia pernah bermain sebagai Habibie, luar ya biasa kan? itu ya. Bisa. Totalitasnya luar biasa, memang kemampuan aktingnya juga Iya. saya lihat juga bagus. Nah, gitu. ini ketemu lagi Pun di Pasutri Gaje. Mereka Pas bener. bertemu lagi dari sebelumnya pernah bertemu di Habibie dan Ainun, dan itu merupakan salah satu pertemuan keduanya yang cukup baik ya. Iya. Chemistry-nya benar-benar ada dalam Habibie Ainun. Nah, ini ada tantangan tersendiri karena dia bermain dalam komedi romantis ya. Tidak hanya komedinya, romantis ya. tapi ada komedinya, dan sang aktor Reza sendiri mengakui bahwa ini tantangan yang sulit itu sebenarnya adalah memerankan peran lucu, Jenaka, ya. komedi jenaka. Dan ya kita lihatlah bagaimana kedua aktor ini bisa berkolaborasi dalam pengantin Gaje ya. Gak jelas. Ya. Gak jelas, Pasutri gak jelas ini. Pasutri nggak jelas ya. Oke. Ditonton ya untuk menemani akhir pekan kalian. Ya terima kasih Punago. Sama-sama, Bung sudah Haji. datang ke studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Anda tetap update informasi di berbagai multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada lampos.co, lampumpos.id, dan saya100fm.id. Saya Setaji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.